Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander dan di sini saya ingin melanjutkan untuk menjawab soal UTS dengan mata kuliah IRP ya. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama, eh, pertanyaannya pengembangan IRP itu harus memperhatikan best practice ya. Nah, kenapa gitu kan? Yang jadi pertanyaannya jelaskan dan disuruh memberikan contohnya. Jadi berdasarkan definisi banyak sekali ya IRP ini dari para ahli ya. Namun di sini dirangkum bahwa IRP itu merupakan multimodul sebagai solusi aplikasi dalam pengemasan bisnis yang memungkinkan integrasi suatu proses kinerja dan bisnis sebuah perusahaan. Nah, kenapa sih gitu IRP ini harus best practice terbaik? Nah, karena kita harus tahu juga ya bahwa penggunaan ERP ini harus punya tujuan yang jelas gitu, dan biasanya untuk ERP ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan untuk skala besar gitu, tidak digunakan untuk perusahaan-perusahaan skala kecil, karena untuk membeli satu modul misalnya saja itu mahal gitu, jadi kalau perusahaan kecil belum menggunakan ini. Nah, tentu tujuannya adanya ERP dalam sebuah perusahaan itu adalah untuk menunjang atau meningkatkan produktivitas ya, dan juga memudahkan dalam mengintegrasikan data yang ada di perusahaan itu menjadi lebih akurat dan lebih baik, sehingga pelaporan data itu benar-benar terstruktur dan rapi gitu, terutama yang berkaitan misalnya dengan keuangan, kemudian operasi dari perusahaan itu sendiri gitu. Eh, nah itu yang pertama. Kemudian contohnya apa gitu, perusahaan yang sudah menerapkan ERP ini ya, yang sudah menggunakan best practice ya. Jadi salah satunya adalah perusahaan layanan jasa jaringan, yaitu perusahaan terbesar juga ya, yaitu namanya Telkomsel. Nah, Telkomsel ini sudah menggunakan ERP ya, yaitu softwarenya yang digunakan adalah SAP R ya 3 Enterprise. Nah, Telkomsel dia sudah nerapin best practice ERP ya. Untuk yang pertama memang tuntunan ya dari sebagai perusahaan besar untuk mengikuti standar internasional ya, untuk melegalkan eh, sistemnya gitu. Kemudian juga untuk meningkatkan peran penjualan, kemudian untuk menganalisis ya biaya dalam menjalankan bisnis di bidang perusahaannya ya, sebagai salah satu operator telekomunikasi di Indonesia gitu. Dan yang kedua, pertanyaan lagi yaitu apa sih manfaat diterapkan ERP ya dengan adanya standarisasi data dan informasi, dan jelaskan dan berikan contohnya juga gitu. Oke, baik. Jadi kalau saya mendefinisikan atau mencari beberapa sumber referensi bahwa standarisasi data dan informasi di sini adalah disamartikan dengan menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar ya, yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit ya, dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan mengambil contoh di salah satu perusahaan, yaitu namanya PT Indofood ya. Kita ketahui bahwa PT Indofood ini adalah perusahaan yang memproduksi produk mie instan terbesar di dunia ya, dengan 14 pabrik termasuk di Indonesia itu sendiri. Nah, ERP ini penting sekali dalam perusahaan Indofood ini ya, karena bayangkan saja gitu, tanpa adanya integrasi data yang baik ya, maka tidak akan ada pelaporan yang baik juga di perusahaan tersebut ya. Tidak adanya data informasi yang benar-benar akurat gitu, kalau misalnya dikelola secara manual gitu, hanya menggunakan sistem-sistem yang tidak terstruktur rapi ya, atau tidak menggunakan sistem khusus yang seperti ERP ini. Nah, kalau di Indofood sendiri itu kan dia sudah menggunakan software ERP, yaitu SAP R3 versi 4.6C. Dan selain itu juga kita ketahui uh, Indofood ini memiliki beberapa anak perusahaan ya, seperti Bogasari, PT Indomarko Adiprima. Artinya ada anak perusahaan lagi gitu. Nah, bagaimana untuk memonitoring lah ya untuk anak-anak perusahaannya ini? Tentu kalau bisa data itu jangan
terlalu banyak gitu pecahnya gitu, dimana dalam satu sistem itu bisa mengintegrasikan di seluruh data yang ada. Namun tetap saja itu uh, lebih mudah ya untuk merangkum atau membuat laporannya, sehingga itu membuat perusahaan lebih mudah memantau kinerja perusahaannya, apakah mengalami perkembangan atau malah sebaliknya. Dan penting sekali sih ERP ini ya, dan memang kalau di perusahaan-perusahaan kecil belum bisa diterapkan ERP ini sekali lagi. Oke, nah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai eh, dari ERP ini ya, bagaimana penerapannya, kemudian contoh perusahaan yang menggunakan ERP ini, kemudian ya seperti apa ERP yang diterapkan perusahaan itu. Nah itulah yang dapat saya jelaskan pada soal yang ditanya ini. Terima kasih dan saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.